Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 533 yaitu surah Ar-Rahman ayat 17 sampai 40 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سيفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 22 yakhruju yukhraju artinya berubah sedikit ya, keluar sama dikeluarkan. Kemudian al-lu'lu'u wawu yang pertama, nah ini boleh tanpa hamzah al-lu'lu'u. Kemudian ayat 24 al-munsya'atu al-munsyi'atu, sinnya boleh di kasrah atau di fathah dan tentu saja terjemahnya berubah. Kemudian ayat 29 fi sya'an, ini boleh dibaca dengan tanpa hamzah fi sya'an supaya sama antara ayat-ayat ini dengan ayat yang lain ya. Tukadziban, sya'an, tukadziban. Ayat 31 sanafrugu, sayafrugu, non boleh dibaca dengan ya. Ayyuha ayyuhu, ini boleh dhammah atau fathah. Ayat 35 syuwadun, syiwadun, maka shinnya boleh kasrah. Wa nuhasun, wa nuhasin, ini sinnya juga boleh kasrah. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum saya lanjutkan tafsir secara ringkas untuk surat-surat untuk ayat-ayat ini, ada yang bertanya kemarin tentang al-jan yang sudah kita bicarakan pada ayat 15. Allah mengatakan wa khalaqal jan, Allah menciptakan jan dari marijim min nar, dari air atau dari api yang murni, ya, dari sesuatu yang murni dari api. Nah, jan ini adalah bapaknya para jin sebagaimana sudah kita jelaskan. Muncul pertanyaan, apakah itu sama dengan iblis? Apakah jin itu iblis ataukah lain? Nah, maka di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan jan adalah iblis, iblis adalah jan. Ada lagi yang mengatakan bukan. Dan menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, bahwa jan itu bukan iblis. Karena iblis itu adalah bapak bagi jin-jin kafir. Semua keturunannya iblis kafir, tidak ada yang muslim sama sekali. Tapi kalau jan ini bapaknya para jin, nah jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, maka iblis itu termasuk dari kalangan jin, bukan bapaknya seluruh para jin. Bapaknya seluruh para jin adalah jan. Nah, maka boleh dikatakan iblis itu salah satu dari keturunannya jan, tapi dia kemudian kafir dan seluruh keturunannya iblis menjadi kafir seperti dia juga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-17. Allah mengatakan Rabbu, pemelihara, al-masyriqaini, dua arah timur, wa rabbu, dan pemelihara, al-maghribaini, dua arah tenggelam, dua arah terbitnya matahari dan dua arah tenggelamnya matahari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana lagi kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Surah Ar-Rahman sebagaimana sudah kita kupas kemarin berisi tentang nikmat-nikmat Allah yang merupakan rahmat Allah kepada para makhluk. Nah, salah satu nikmat Allah adalah adanya masyriqain, dua arah terbit matahari, dan maghribain, dua arah tenggelam matahari. Yang dimaksud dua ini adalah terbitnya matahari pada musim dingin dan terbitnya matahari pada musim panas. Tenggelamnya juga begitu. Tenggelamnya di musim panas dengan tenggelamnya di musim dingin ini berbeda. Maka disebut dua arah atau dua tempat terbit dan tenggelam yang berbeda. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut masyriqain tetapi menyebut al-masyariq, yaitu pada surah As-Saffat ayat 5, wa rabbul masyariq. Demikian juga pada surat Al-Ma'arij ayat 40, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Masyariq arah-arah terbit matahari, magharib arah-arah tenggelam matahari. Nah, kenapa di sini dengan jamak kok tidak seperti yang tadi dengan mutsanna atau dua, sementara di sini jamak? Itu karena matahari setiap harinya itu terbitnya di tempat yang berbeda dari terbit yang hari kemarin. Sehingga matahari itu punya 360 tempat terbit. Karena dalam satu tahun ada 360 hari. Nah, setiap hari tempat terbitnya berbeda-beda, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Sehingga matahari kadang-kadang kita lihat terbitnya dari agak selatan, kadang-kadang kita lihat terbitnya dari agak utara. Itu memang karena perpindahan terbit matahari setiap hari sesuai kehendak Allah. Ini semuanya nikmat Allah. Coba kalau matahari terbitnya hanya satu tempat saja, tidak berpindah-pindah, nah, maka kasihan yang tidak pernah terkena sinar matahari secara menyeluruh atau secara sempurna. Tapi karena pindah-pindah ini sehingga seluruh alam semesta ini terkenai mendapatkan sinar matahari pagi secara sempurna. Makanya Allah bertanya, dengan nikmat Allah yang mana kalian mendustakan? Kemudian Allah mengatakan maroja, Allah itu melepaskan al-bahraini, dua laut, yaltaqiyani, keduanya berjumpa.
bainahuma di antara keduanya barzakhun ada pemisah, la yabghiyani keduanya tidak akan saling melampaui batas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana tukadziban kalian berdua mendustakan wahai jin dan manusia. Ini termasuk nikmat Allah yang lain. Allah ciptakan dua bahrain, dua laut. Yang dimaksud dua laut ini adalah sungai sama laut. Yang satunya asin yaitu laut, yang satunya tawar yaitu sungai. Nah, itu disebut bahrain, dua sungai. Inilah tafsiran yang lebih tepat untuk kata-kata bahrain sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Surah Al-Furqan ayat 53. Wa huwa alladzi marajal bahrain. Allah lah yang telah melepaskan kedua lautan. Hadza azbun, ini segar airnya, tawar airnya, yaitu sungai. Furatun wa hadza milhun ujaj. Sementara satunya lagi sangat-sangat asin, yaitu maksudnya adalah lautan. Wa ja'ala bainahuma barzakhan. Allah menjadikan antara keduanya ada pemisah, wa hijran mahjura dan pembatas yang terbatasi. Meskipun menurut Al-Imam At-Tabari bahrain, dua lautan ini adalah satunya laut dari langit, satunya lagi laut dari bumi. Tetapi lebih bagusnya bahrain ini kita tafsirkan dua laut, yaitu laut dan sungai berdasarkan ayat tadi, yaitu surah Al-Furqan ayat 53, karena ayat Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan. Yang dimaksud barzakhun, pemisah, itu menurut Ibnu Katsir adalah pemisah dari bumi. Jadi antara sungai dengan laut itu dipisah oleh bumi supaya tidak berjumpa, karena kalau berjumpa nanti akan rusak. Yang satunya tidak tawar lagi dan yang satunya tidak asin lagi. Nah, ini merusak alam. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja diberikan adanya barzakh, pemisah dari bumi, dari daratan bumi yang memisahkan antara dua laut tersebut. Ini tafsiran dari Ibnu Katsir, wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah mengatakan, yakhruju, keluar, minhuma, dari keduanya, al-lulu'u, mutiara-mutiara, wal marjan, dan marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana tukadziban kalian berdua mendustakan wahai jin dan manusia. Ini termasuk nikmat Allah kepada manusia, yaitu adanya lu'lu', mutiara, dan juga marjan. Marjan ini adalah batu mulia yang warnanya merah. Saya sendiri tidak mengetahui, tetapi dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah marjan, batu mulia berwarna merah. Keluar dari mana? Minhuma, dari keduanya. Yang dimaksud keduanya adalah tadi dua laut, yaitu laut dan sungai. Nah, maka muncul pertanyaan, bukankah mutiara dan marjan ini hanya ditemukan di lautan saja, tidak ada di sungai yang airnya tawar? Nah, maka jawabnya adalah disebutkan minhuma, dari keduanya, tetapi maksudnya adalah dari keduanya ada yang mengeluarkan mutiara, sehingga maksudnya ya lautan saja. Sementara sungai memang tidak mengeluarkan mutiara sebagaimana diketahui bersama. Wallahu a'lam bissawab. Dan seperti ini biasa dalam bahasa Arab ya, setelah disebutkan dua-duanya kemudian dimaksudkan salah satu dari keduanya, tidak ada masalah. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jin dan manusia, alam ya'tikum rusulum minkum. Surah Al-An'am ayat 130. Wahai jin dan manusia, bukankah sudah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Nah, padahal rasul itu tidak mungkin datang dari kalangan jin. Rasul hanya datang dari kalangan manusia. Tapi disebutkan minkum, dari kalian, itu karena sudah disebutkan jin dan manusia, sehingga seolah-olah Rasul datangnya dari jin dan manusia, padahal hanya dari kalangan manusia saja. Sebagaimana juga di sini, yakhruju minhuma, seolah-olah keluar dari lautan dan dari sungai, tapi maksudnya hanyalah keluar dari lautan saja, salah satu dari keduanya.
Dan ini nikmat Allah kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan walahu, dan baginya al-jawari, kapal-kapal, al-munsya'atu, yang ditinggikan, fil bahri, di lautan, kal a'lami, seperti gunung-gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana tukadziban, kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Nah, ini termasuk nikmat Allah adalah adanya kapal di lautan. Karena kapal, dengan sebab kapal, maka harga-harga barang yang dibawa dari negara jauh, luar negeri, harganya jadi murah. Berbeda dengan barang-barang yang dibawa dengan pesawat. Karena barang-barang yang dibawa dengan pesawat dihitung berdasarkan beratnya. Adapun barang-barang yang diangkut dengan kapal, tidak peduli mau berat berapapun, yang penting volumenya berapa, ya, besarnya berapa, itu saja yang dipertimbangkan, sehingga menjadi murah. Kitab-kitab dari Saudi dibawa ke Indonesia, andaikan itu dihitung dengan timbangan lewat kapal itu, maka harganya menjadi sangat mahal sekali. Tapi karena dihitung berdasarkan volumenya, maka menjadi lebih murah harganya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata mungsyiat, kalau dibaca dengan sin yang dikasroh, mungsyiat, maka artinya berubah. Walahu, dan baginya al-jawari, kapal-kapal, al-mungsyiatu, yang mulai berlayar. Kalau mungsyaat tadi yang diciptakan atau yang ditinggikan. Karena kapal-kapal ini tinggi-tinggi, karena dia membawa barang-barang yang banyak, sehingga kapalnya besar, perlu kepada bodi yang tinggi, yang besar. Maka Allah mengatakan kal a'lam, seperti gunung-gunung itu saking besarnya kapal-kapal yang memuat barang-barang yang banyak tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang beraneka ragam ini, kemudian Allah mengingatkan bahwa setelah semua nikmat ini diberikan, pasti semuanya kita akan mengalami mati. Maka Allah mengatakan kullu, setiap man, siapapun, alaiha, di atas bumi, fanin, akan fana, maksudnya akan mati. Wa yabqa, dan tersisa, wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali, yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat dari Allah yang mana tukadzibani, kalian mendustakan, wahai jin dan manusia. Jadi Allah mengingatkan kita, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya nanti akan kita tinggalkan mati. Allah akan bertanya kepada kita, apakah kita mensyukuri nikmatnya ataukah tidak mensyukuri nikmatnya. Nah, sehingga diingatkan kematian setelah disebutkan nikmat-nikmat yang sangat banyak ini. Ayat ini mirip dengan ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti akan binasa, mati, illa wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Qasas ayat 88. Nah, maka yang tidak akan binasa hanyalah wajhu rabbik, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti wajahnya saja, berarti bodinya Allah itu berarti binasa, bukan begitu, ya. Karena kita tidak mengetahui Allah itu bagaimana, dan Allah itu tidak seperti manusia, ada wajahnya, ada bodinya di bawahnya, tidak seperti itu. Maka disebutkan wajah Rabbmu, maksudnya Rabbmu tidak binasa sama sekali. Dan disebutkan wajah menunjukkan bahwa Allah punya wajah, sehingga apa yang Allah tetapkan untuk dirinya kita tetapkan. Allah mengatakan yadahu mabsutatan, kedua tangannya Allah terhampar, berarti Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Allah mengatakan wajhu rabbika, wajah Rabbmu, berarti Allah punya wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Hanya saja laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzul jalali wal ikram, Allah memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Maksudnya bagaimana? Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah Allahu ahlun ayyujal fala yu'sa. Allah itu sepantasnya untuk dimuliakan, maka jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya kalau kita maksiat kepada Allah itu berarti tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita durhaka kepada perintah Allah itu berarti tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mentaati Allah, maka berarti kita sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, yas'aluhu, meminta kepada Allah. Man fis samawati, siapapun yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Kulla yaumin, setiap hari, huwa, dia Allah itu, fi sya'nin, di dalam urusan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana tukadziban, kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak perlu kepada siapapun juga. Bahkan sebaliknya, segala sesuatu selain Allah perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang mengatakan, saya tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Memang engkau tidak minta dengan mulutmu, tetapi engkau meminta dengan kondisimu. Karena kondisi kita ini dari kepala sampai kaki menunjukkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak bernafas, bagaimana kita? Nah, kita perlu bernafas. Berarti tubuh kita ini secara tidak langsung minta kepada Allah supaya dikasih nafas, supaya dikasih oksigen. Meskipun kita tidak meminta, ya Allah berilah saya oksigen, tetapi kita membutuhkannya, sehingga menunjukkan bahwa itu sama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengingatkan kita bahwa semua kita pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pada surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian itu semuanya fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu zat yang maha kaya, yang maha terpuji. Karena itu Allah sangat senang kalau hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kalau seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini letak perbedaan antara manusia dengan Allah. Manusia diminta 1 kali memberi, diminta 2 kali memberi tapi merengut, diminta 3 kali tidak mau memberi, sudah bosan sama yang minta tadi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin diminta semakin cinta. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita dekat kepada Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillah", sesungguhnya orang yang tidak mau minta kepada Allah taala, yaghdab alaih, Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi tidak minta malah dimurkai Allah. Kenapa? Karena menunjukkan dia tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua manusia butuh atau fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah berada dalam kondisi. Apa kondisinya yang dilakukan oleh Allah? Allah mengampuni dosa. Allah mentakdirkan lahirnya seorang bayi. Allah mentakdirkan matinya seorang nyawa. Allah mentakdirkan terjadinya suatu musibah. Allah mentakdirkan tidak jadinya satu musibah. Allah mentakdirkan turun hujan. Allah mentakdirkan suatu tempat kekeringan. Nah, ini semuanya kondisi-kondisi yang Allah Subhanahu wa taala berada padanya pada setiap hari. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Allah sudah lelah menciptakan alam semesta selama 6 hari, maka pada hari Sabtu Allah istirahat, rehat, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak lelah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tidak ada sesuatu yang membuat Allah lelah sama sekali. Kemudian ayat 31 Allah mengatakan, sanafrughu, kami akan menghisab, lakum, terhadap kalian, ayyuha, wahai ats-tsaqalani, 2 makhluk yang memberatkan bumi, yaitu jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana tukadziban, kalian mendustakan, wahai jin dan manusia.
Mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kondisi pada hari kiamat nanti, di akhirat. Allah akan menghisab kita. Maksudnya menghisab akan menghitung amalan-amalan kita. Sanafrughu lakum. Maka ayat 31 ini bicara alam akhirat. Adapun ayat-ayat sebelumnya itu Allah bicara tentang masalah-masalah dunia, nikmat-nikmat yang ada di dunia. Setelah itu Allah menunjukkan bahwa semua manusia akan mati dan semua manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat 31 dan seterusnya ini Allah bicara tentang kondisi alam akhirat. Sehingga kita jangan salah paham pada ayat berikutnya, karena banyak orang salah paham pada ayat 33 ini. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai seluruh jin dan manusia, in istata'tum, jika kalian itu mampu, antang fudu, untuk menembus, min aqtaris samawati, dari penjuru-penjuru langit-langit, wal ardi, dan bumi, fangfudu, maka menembuslah kalian. La tangfuduna, kalian tidak akan bisa menembus, illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan di sini menurut Ibnu Katsir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang mengartikan ayat 33 surat Ar-Rahman ini adalah perintah dari Allah supaya kita naik ke ruang angkasa. Supaya kita naik ke planet-planet yang lain, ke bulan misalnya, ke Mars misalnya, dan sebagainya. Nah, ini sama sekali tidak ada kaitannya. Karena ini Allah bicara tentang apa tadi? Tentang hari kiamat. Allah mengatakan sanafrughu lakum, akan kami hisab, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Nah, maka ayat 33 ini sama juga, ini masih bicara tentang kondisi hisab. Nanti ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah menantang, wahai seluruh para jin dan manusia, kalau ada di antara kalian mau menembus, mau keluar dari area ini, area hisab ini, silahkan tembus. Tidak mungkin kalian bisa melakukannya kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang nekat lari dari padang mahsyar supaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah jawab pada ayat berikutnya. Allah mengatakan yursalu, akan dikirim, alaikuma, kepada kalian berdua, syiwadun atau syuwadun. Ya. Syuwadun itu adalah jilatan, min narin, dari api, wa nuhasun, dan nuhas. Nuhas itu adalah asap. Fala tantasiran, maka kalian tidak bisa saling tolong menolong. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Jadi maksudnya, seandainya ada yang nekat menembus penjuru langit dan bumi, alias lari dari padang mahsyar di mana Allah akan menghisab manusia di sana, maka tidak mungkin manusia bisa selamat, karena akan dikirim oleh Allah dua kiriman. Kiriman yang pertama, syuwadhum minnar, jilatan api, dikirim oleh Allah. Kiriman yang kedua, nuhasun, asap, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan jilatan api dan asap, pasti akan binasa dan tidak bisa saling tolong menolong. Fala tantasirun. Kata-kata nuhas boleh juga diartikan seperti biasanya. Nuhas biasanya artinya adalah tembaga. Nah, maka kalau diartikan nuhas, tembaga, itu adalah tembaga yang sudah dicairkan, yang meleleh, yang panas, yang dikirim untuk menyiksa orang yang ingin lari dari padang mahsyar. Tetapi dalam bahasa Arab memang nuhas itu sering diartikan dukhon, yaitu asap. Nah, maka boleh diartikan asap ataupun boleh juga diartikan nuhas sebagai tembaga. Makanya di sini saya kasih tanda garis ini untuk menunjukkan adanya dua terjemah untuk kata-kata nuhas ini. Dua terjemahnya sama-sama benar. Kok bisa satu kata mempunyai dua arti yang berbeda? Nah, ini dalam bahasa Arab sesuatu yang biasa seperti ini. Ini namanya adalah lafdzun mushtarakun, lafal yang mushtarak.
Mustarak itu satu kata tetapi maknanya lebih dari satu, tidak ada masalah. Jariyatun tadi diartikan kapal, tapi jariyatun juga bisa diartikan anak perempuan. Jariyatun juga bisa diartikan budak perempuan. Nah, sudah punya 3 terjemah kita untuk kata-kata jariyah saja. Maka nuhas punya 2 makna, tidak ada masalah. Ini sesuatu yang biasa dalam bahasa Arab. Kemudian Allah mengatakan faida, maka apabila insyaqqat telah pecah as-sama'u, langit itu, maksudnya di hari kiamat, fakanat, maka adalah langit wardatan, seperti bunga mawar, maksudnya sangat merah, kaddihani, seperti minyak, maksudnya meleleh-leleh. Jadi langitnya pecah, meleleh-leleh seperti minyak dan sangat panas, sehingga digambarkan di situ adalah merah seperti bunga mawar. Jadi merahnya seperti bunga mawar, sementara melelehnya seperti ad-dihan, minyak. Itulah kondisi langit nanti pada hari kiamat. Padahal sekarang kita lihat langit sangat kokoh, sangat kuat, tidak ada retak sedikit pun. Tapi nanti pada hari kiamat Allah jadikan menjadi hancur lebur, menjadi meleleh-leleh saking panasnya kondisi langit pada waktu tersebut, kemudian merah sekali dan Allah hancurkan, tidak ada sisanya lagi sama sekali. Kemudian Allah mengatakan fayauma idzin, maka pada hari itu la yus'alu, tidak akan ditanya, an dzambihi, tentang dosanya, insun, seorang manusia pun, wala jannun, dan tidak pula seorang jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat-nikmat Allah yang mana kalian berdua mendustakan, wahai jin dan manusia. Yang dimaksud pada ayat ini, seorang manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Ini ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan bahwasanya para malaikat tidak ada yang bertanya tentang orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Kenapa? Mereka sudah ada tanda masing-masing. Oh, ini pelaku dosa, tinggal ditarik saja, tidak usah ditanya kamu siapa, namamu siapa, dosamu apa. Malaikat sudah ngerti, ini orang-orang baik tidak punya dosa, tidak diambil. Ini orang-orang jelek punya dosa, diambil oleh para malaikat. Maka tidak perlu bertanya tentang siapa orang yang berdosa, siapa yang tidak. Adapun tanda-tanda tersebut sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah-wajah ada yang putih, wajah-wajah ada yang hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum. Orang-orang yang wajahnya hitam ditanya, apakah kalian kafir setelah kalian iman? Maksudnya diingkari. Kenapa setelah iman malah jadi kafir? Nah, orang-orang inilah karena sudah ada tanda pada wajahnya hitam, sehingga para malaikat tidak perlu untuk bertanya lagi, langsung diambil dan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga pada surah yang lain, yaitu pada surah Maryam ayat 86, wa nasuqul mujrimin, dan kami giring orang-orang yang berbuat dosa ila jahannam, ke neraka jahannam, wirdan, untuk masuk ke dalam neraka jahannam, la yamlikuna syafa'ata, dan seterusnya. Nah, ini adalah kondisi orang-orang yang berbuat dosa, sudah diketahui dengan tanda-tanda masing-masing pada mereka. Tafsiran yang kedua, la yus'alu an dzambihi insun, tidak ditanya tentang dosanya seorang manusia dan jin. Ini adalah kondisi ketika mulut-mulut sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat itu ada fase-fase. Ada fase di mana manusia ditanya sehingga harus menjawab. Ada fase di mana mulut-mulut semuanya dikunci sehingga tidak ada yang ditanya. Nah, maka ayat 39 ini adalah fase di mana mulut-mulut sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, bahwasanya yang bicara bukan mulut-mulutnya lagi, tetapi anggota-anggota tubuhnya. Ayat 21.
Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka. Surah Fussilat ayat 21. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi buruk terhadap kami? Qalu antaqana Allah, maka kulit-kulit mengatakan, Allah lah yang membikin kami bicara. Alladzi antaqa kulla syai', yang memang Allah itu mampu membikin bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan Allah lah yang menciptakan kalian awal kali. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ini kondisi di mana mulutnya dikunci sehingga la yus'al, tidak ditanya. Maka ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah betul-betul akan bertanya kepada mereka pada hari kiamat nanti. Surah Al-Hijr ayat yang ke-92, Allah mengatakan, "Fawarabbika," demi Allah, "lanas'alannahum," sungguh betul-betul kami akan bertanya kepada mereka, ajma'in, semuanya, "amma kanu ya'malun," dari apapun yang mereka telah lakukan di dunia. Nah, ini surat Al-Hijr tidak bisa dibentrokkan dengan surah Ar-Rahman ayat 39. Karena kondisi di hari kiamat memang beberapa fase. Ada fase di mana manusia ditanya, ada fase di mana manusia dikunci mulutnya, tidak bisa menjawab lagi pertanyaan. Nah, ini adalah dua fase yang disebutkan oleh Allah dalam dua ayat yang berbeda. Tafsiran yang ketiga, yang terakhir, la yus'alu an danbih, tidak ditanya tentang dosanya. Maksudnya manusia yang berbuat dosa tidak ditanya, apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu melakukan itu? Tidak. Karena sudah ada buktinya bahwa dia melakukan hal tersebut. Sehingga pertanyaannya bukan seperti itu, tetapi pertanyaannya adalah, kenapa kamu melakukan ini? Orang yang berzina misalnya, tidak ditanya, apakah kamu berzina? Tetapi ditanya, kenapa kamu berzina? Padahal sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih riba misalnya, ditanya, kenapa kamu riba? Tidak ditanya, apakah kamu melakukan riba? Ya, karena sudah ada buktinya, yaitu catatan amal masing-masing. Sehingga tidak perlu ditanya lagi, apakah ini benar, apakah ini tidak salah, tidak perlu lagi. Nah, itulah tiga tafsiran untuk kata-kata la yus'alu an danbihi insun wala jan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa kita akan ditanyakan oleh Allah, tetapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis yang sahih tentang orang beriman, bagaimana nasibnya nanti di akhirat, ditanya tentang dosanya tetapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala yudnil mu'min, Allah taala akan mendekatkan orang beriman. Fayadau alaihi kanafahu, Allah akan letakkan kepadanya perlindungannya, wasitrahu, dan tutupannya, minan nasi, dari manusia, wa yuqarriruhu bidzunubi, dan menjadikan dia mengakui dosa-dosanya. Fayaqul, maka dia bertanya, ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu ingat dosa ini? Apakah kamu kenali dosa ini? Fayaqulu na'am ay rabb, maka orang beriman menjawab, betul wahai Rabb. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga setelah dia mengakui semua dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, dan dia yakin bahwa dia akan binasa, qal, justru Allah mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, saya sudah menutupi dosa-dosamu dulu ketika di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan saya sekarang akan mengampuni untuk kamu. Tsumma yu'ta kitaba hasanatihi biyaminih, kemudian akan diberikan catatan amal-amal baiknya dengan tangannya. Inilah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat dari surah Ar-Rahman sampai ayat 40 telah kita pelajari secara ringkas. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk mengamalkan yang semestinya kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.
walhamdulillahi rabbil alamin.